Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdhalus salati wa azkas salam, wa ala alihi sadatil a'lam wa ashabihil qadatil bararatil kiram wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'd, fa awla ma yuftatahu bihil kalam fi mithli hadzal maqam al-wasiyatu bi taqwallahil malikil alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang saya hormati Mudir Ma'had Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, para kepala sekolah, para kabid, dan seluruh majelis guru dan karyawan yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, dan yang istimewa anak-anak kami para santri. Dengan kalian dunia ini indah, dengan kalian harapan kami besar, dengan kalian semangat kami membara. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, baik dalam keadaan tidur apalagi ketika terjaga. Mudah-mudahan hati kita senantiasa bersyukur dan jauh dari sifat kufur, dan mudah-mudahan kita senantiasa ingat dan jangan sampai lalai bahwa kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Mari kita bersyukur pada Allah ya. Tadi malam sudah bisa kita tidur, pagi ini kita bisa bangun kembali. Berarti ada prestasi yang kita ukir hari ini dengan bismillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana ilaihi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di majelis-majelis seperti ini membuat kita ingat pada Nabi yang cahaya petunjuknya menerangi seantero dunia ini sampai pula ke negeri kita serambi Mekah ini. Mudah-mudahan salawat dan salam tak segan-segan untuk senantiasa kita ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam, mengenang jasanya dan berharap mudah-mudahan dengan berdoa untuknya Allah kabulkan pula permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, saya nak tahu siapa yang paling ngantuk di antara anda semua. Yang merasa mengantuk sekali, silakan maju. Nah, ada hadiah untuk 5 terdepan yang paling ngantuk. Silakan. Yang ngantuk maju sini. Ada hadiahnya. Ayo cepat. Ya, kuota terbatas hanya 5. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah.
baru 3, 4, 5. Masya Allah, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, masya Allah, hayakumullah. Masih ngantuk? Ngantuk sekali ya, alhamdulillah. Masih ngantuk lagi? Masya Allah. Berapa semua jadinya? Hah? 7 orang. Tak ada lagi yang lain? Dah ditutup ya. Hanya 7 orang. Hadiah mengantuk. Tak ada pula lagi. Masih aman. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Duduk sini, yang jauh-jauh. Dekat buya. Masya Allah, didoakan barakah buya. Masya Allah. Masya Allah. Ahlan. Afwan. Masya Allah. Mudah-mudahan hilang kantuk ni. Jangan jauh duduknya sini. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Marhaban bisyik. Ahlan wa sahlan. Untuk. Nah, alhamdulillah. Nah. Hah? Ada lagi? Dah? Alhamdulillah. Aman. Yang paling tidak ngantuk? Semua ya? Alhamdulillah. Semua payah. Baik. Semoga Allah memudahkan. InsyaAllah tidak lama. Ya. Sampai terang di luar, mati lampu di dalam. Hah? Gimana? Sampai terang di luar dan dimatikan lampu diri. Malam urus sih katanya. Enggak, insyaallah. Pokoknya ada ujian hari ini Ustaz. Apa Abdullah? Masih alhamdulillah aman lah. Baik, tema kita tema yang sangat patut untuk kita ulang-ulang selalu dan harus menjadi moto kehidupan kita. Kalau Ustaz selalu mengistilahkan di para penuntut ilmu, wajib berani berubah. Wajib berani berubah. Kalau tak berani berubah, berarti kita tak akan ada kemajuan dalam menuntut ilmu. Masya Allah, ahlan wa sahlan bi ashabina wa ikhwanina min ma'hadi Utsman. Masya Allah, Utsman wa Utsaimin akhwan. Sah? Utsman mukabbar, Utsaimin musaghar. Nah, ya mudah-mudahan menjadi pecinta Al-Quran seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sampai mushaf yang paling terkenal mushaf Utsmani. Masya Allah. Kalau di Kampar pesantren paling terkenal Al-Utsaimin. Masya Allah. Bilanglah, kan kita sendiri tidak ada yang nengok. Nah, tidak dimatikan tadi. Alhamdulillah. Dah terlanjurlah. Nah, yaitu diantara, dan ini adalah min akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlaqus salaf, cepat kembali dan tak pernah merasa rendah diri, meninggalkan yang salah kepada yang benar. Ada enggak tuan-tuan, siapa yang tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Yang tahu tunjuk tangan. Hah? Tunjuk tangan lah. Surat Abasa wa tawalla Ahul A'ma. Nabi alaihi salatu wasallam berijtihad karena orang-orang Quraisy mengatakan yang ikut kamu tuh, hai Muhammad, yang tengkak-tengkak, yang buto-buto, yang bongak-bongak. Paham? Yang tengkak-tengkak, yang buto-buto, yang pekak-pekak, yang bongak-bongak. Sama ya, bahasa gini kan itu ya. Bahasa sekarang orang menolak kebenaran dengan bahasa yang sama. Sah? Bahasa jahiliyah memang.
Memang gaya jahiliyah menolak dakwah seperti itu. Akhirnya Nabi SAW suatu hari didatangi oleh para petinggi Quraisy, orang-orang hebatnya Quraisy, pentolan-pentolan Quraisy, dengan harapan kalau mereka masuk Islam, insya Allah yang dibawa-bawa ikut. Dalam keadaan seperti itu datang sahabat Nabi yang buta, seperti yang dikata oleh orang Quraisy tadi. Datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, atau dikatakan Ibnu Ummi Abd. Masya Allah, nengok itu ini sesuai fitnah dengan kenyataan. Kan fitnah tadi yang ikut kamu yang buta, ini buktinya kan itu. Akhirnya sebagai manusia Nabi SAW merasa kecewa. Kok sekarang pula datangnya Abdullah bin Ummi Maktum? Ibaratnya sekarang datang Presiden Amerika ke sini misalnya, tiba-tiba dia selalu mengatakan yang begini-begini, menjelek-jelekkan kita. Datang pula yang seperti itu. Wajar Nabi SAW abasa. Apa makna abasa? Bermuka masam. Kok bisa muka masam? Asam rasanya. Taib. Watawalla, bermuka masam dan berpaling, artinya tidak mau menoleh. Anja'ahul a'ma, karena didatangi orang buta, karena sebabnya tadi, sebab dakwah. Padahal kira-kira nampak tidak oleh Abdullah bin Ummi Maktum itu? Tidak. Kalau bukan karena ayat turun, mungkin Abdullah bin Ummi Maktum tidak tahu dia. Tapi Nabi diberikan pelajaran oleh Allah supaya kita juga mau mengambil pelajaran bahwa merendahkan orang walaupun tidak terlihat olehnya, hanya sekedar perasaan, itu sudah cukup untuk melakukan suatu pelanggaran. Apakah Nabi marah sama Abdullah bin Ummi Maktum? Setelah turun ayat itu dicarinya, gara-gara kamu saya kena marah, gitu ya? Nah, karena Nabi adalah seorang pemberani. Makanya setiap datang Abdullah bin Ummi Maktum dipeluknya dan dia bilang, ini orang yang dengannya Allah mengajari saya. Masya Allah, Allah mengajar saya adab. Jelas? Jadi adab bukan aja depan aja nunduk-nunduk, di belakang pun. Jadi ketemu buaya misalnya depan, Assalamualaikum, dari belakang, anda sudah adab namanya. Jelas? Kan Nabi tidak terlihat oleh Ummi Maktum, tapi perasaan Nabi kecewa itu Allah ungkap, jangan buat lagi, jangan buat lagi. Jelas? Berarti Nabi berani berubah, menerima kebenaran, tidak meneruskan kebatilan. Ini tema kita hari ini. Dah paham? Kau dah paham? Saya baca lagi? Kita bacalah sedikit ya. Ya, sampai terang di luar, gelap di terang di luar, gelap di dalam. Nah, kan masih sama ya. Terang di luar, terang dalam sama sih kan? Nanti kalau sudah gelap di dalam, terang di luar, assalam. Baik. Qala al-muallif yarji'una lil haqqi wa yakhda'una lahu. As-salaf itu diajari oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa kembali kepada yang hak dan tunduk kepadanya. Jadi kalau misalnya ketika yang menyampaikan kebenaran itu yang lebih junior dari kita, jangan lihat junior yang menyampaikan tadi, tapi kebenaran yang disampaikan. Karena kebenaran itu lebih tinggi dari junior dan senior, lebih tinggi daripada junior dan senior. Tidak ada istilah junior dan senior dalam kebenaran. Sehingga kalau seandainya salah Nabi, mungkin Nabi salah? Tidak. Nabi tidak boleh
salah. Kalau salah langsung ditegur Allah. Sehingga yang ada yang ditinggalkannya semuanya bang, semuanya bang benar. Sebab yang salah-salah itu sudah Allah langsung perbaiki. Sebagaimana Allah tak diamkan kesalahan Nabi, itu namanya maksum. Maka Nabi pun tak boleh mendiamkan kesalahan umat di masa dia masih hidup. Di masa Nabi hidup, kalau Nabi lihat sesuatu yang salah, tak boleh Nabi diam. Kalau kita sering diam nampaknya kan. Nah, karena kita bukan Nabi, diamnya kita tidak jadi syariat. Kalau diam Nabi jadi syariat. Ya, kalau nanti ada kesalahan, kemungkaran terlihat, diam ustaz, jangan bilang itu boleh itu karena ustaz diam. Enggak, kadang-kadang ustaznya diam satu karena belum waktunya menyampaikan. Nanti sampaikan depan umum, malu kalian kan, hanya tunggu dulu. Atau ingin menyampaikan secara umum sehingga tidak ada yang secara khusus tersinggung. Sudah itu lupa pula ustaz itu menyampaikan, berarti boleh. Tapi kalau Nabi SAW tak diamkan kesalahan sahabat, tak boleh dia diam sekecil apapun, karena diam Nabi adalah syariat. Kalau diam kita, kalau diam kita kadang maksiat. Nauzubillah. Oleh sebab itu diamnya ustaz, diamnya dai tidak menjadi dalil, jelas. Tapi diamnya Nabi menjadi dalil, karena namanya hadis takriri. Karena hadis bagi tiga. Hadis bagi tiga. Siapa yang sampainya? Bisa menyebutkannya? Tunjuk tangan. Hadis Nabi dari sisi materinya terbagi tiga. Siapa bisa menyampaikan? Kan sudah disebut satu. Salah satu takriri. Berarti tinggal dua lagi. Tak ada belajar mustalah sih. Alunlah. Hadis Nabi itu terbagi tiga. Perkataannya, perbuatannya, kemudian persetujuannya. Jadi hadis Nabi perkataannya seperti kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Atau perbuatannya, apa contohnya? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahwalihi. Rasul selalu berzikir dalam segala keadaannya. Hadis takriri, apa contohnya? Ada tahu ya? Dibuat oleh sahabat, Nabi diamkan atau tidak Nabi ingkari. Ayo. Buat contohnya. Anna Khalidan kana ya'kulu dhab fi ma'idati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'kul. Khalid bin Walid makan biawak padang pasir. Apa istilah orangnya? Biawak kan jadi apa namanya? Barang cemuk obrol semua. Kadal gurun. Kadrun. Kadrun. Tahu kali kadrun? Ketik nanti kadrun. Yaitu kadal gurun. Tahu kadal? Itu kan bagi yang suka, enak loh. Enak sekali bagi yang suka. Bagi saya enggak. Ini masalah khilafiyah, masalah selera. Ya, tapi kalau ustaz yang lain suka dia, apalagi ada manfaat katanya. Nabi SAW tidak makan, tapi Khalid bin Walid makan, tapi Nabi tak larang. Ini namanya hadis takriri. Nabi tak ingkari, Nabi tidak ingkari, berarti boleh. Nabi kenapa tak makan? Ini masalah selera. Tidak semua kita boleh makan yang sama. Kalau sempat sama kesukaan kita berebut terus. Makanya ada yang suka bakso, ada yang suka soto, ada yang suka miso.
Ada yang suka mie ayam, Masya Allah. Ada yang suka bubur ayam. Ada yang suka telur ayam. Ada yang suka ceker ayam. Ada yang suka kaki ayam. Tidak pakai sendal. Baik. Jadi di antara akhlak mereka adalah cepat kembali pada yang hak. Pada yang hak. Kamu sya'nul mu'minin as-salihin, ini adalah sebenarnya orang mukmin yang saleh mesti seperti ini. Fa innahum idza araful haqqa, mereka bila mengenal kebenaran, sara'u ilaihi, segera mengambilnya. Wa idza kashaful batila fi nufusihim tanakkaru lahu adanu anhu, dan bila dia tahu kemungkaran atau kebatilan pada diri mereka sendiri, mereka cepat berpaling daripadanya. Sahih? Sahih? Enak. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat yang beruntung masuk Islam dan ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Warruju' ilal haqqi ba'da ma'rifatihi wastibanati amrihi min adh-dhawahir as-sulukiyah li khuluqi hubbil haqqi wa ithar. Kembali kepada yang hak setelah mengenalnya dan setelah jelas urusannya. Ini masuk fenomena akhlak atau suluk, sikap bagi yang punya akhlak mencintai kebenaran dan mengutamakannya. Bahkan kadang-kadang orang setelah jelas kebenaran, para pemberani itu kadang nyawa dipertaruhkannya untuk itu. Siapa yang bisa menyebutkan kisah dalam Al-Quran di zaman Nabi Musa? Ada sekelompok orang ya, awalnya berlawanan dengan Musa, tapi setelah datang mukjizat dia mengaku kebenaran, jelas kebenaran depannya, akhirnya beriman sahabat Nabi Musa. Yang tahu tunjuk tangan. Kamu udah terima hadiah tadi? Belum ya? Maaf, lupa saya. Enggak. Silakan sayang. Fadhal. Paham pertanyaannya? Paham? Ada sekelompok orang yang diundang Fir'aun untuk mengalahkan Musa, tapi ternyata kalah oleh mukjizat Nabi Musa. Akhirnya jelas di depannya kebenaran, langsung beriman dan dibunuh oleh Fir'aun. Siapa? Silakan Khalid. Ahli sihir. Ahsanta, para penyihir. Masya Allah. Fadhal. Para tukang sihir. Tukang sihir asalnya apa? Kafir. Tapi setelah jelas baginya iman, jelas baginya kebenaran, maka dia amanna bi Rabbi Musa, bi Rabbi Harun wa Musa. Apa kata Fir'aun? Amantum qabla an azana lakum? Kalian tidak minta izin dulu beriman? Maaf, kalau masalah iman tidak perlu izin. Masalah iman tidak perlu izin. Makanya diancam oleh Fir'aun, akan aku bunuh kalian dan aku akan salib kalian. Kata mereka, faqdi ma anta qadin, silahkan hukum. Inna baqadhi fi hadil hayatid dunya, kamu hanya mampu menghukum di dunia ini. Di dunia ini kita semua akan mati. Ada mati yang manis, ada mati yang enak, tidak ada. Mati semuanya sakit, walaupun tidak sakit. Maksudnya walaupun mati dalam keadaan sehat, tapi mati tetap sakit. Sama sakitnya. Nak ditombak dengan mati di pembaringan, sama sakitnya. Jelas? Makanya dia bilang, silakan, tak masalah. Nak kamu bunuh, nak kamu salib, kami tak ada masalah. Sebab apa? Kami sudah merasakan indahnya kebenaran yang jelas di depan mata kami. Jelas? Lebih kuat tak? Kuat tak? Karena kebenaran itu di atasnya ada cahaya. Cahaya apa? Cahaya ilmu. Nah, ilmu. Maka siap untuk kembali kepada yang hak. Karena kita ini belajar berproses. Nah,
Warruju' ilal haqqi fadilatun Warruju' ilal haqqi fadilatun minal fadail allati da'a ilaiha al-Islam. Kembali kepada berada adalah suatu kemuliaan yang diserukan Islam. Wa hatha 'alal iltizami biha, dan Islam memotivasi kita untuk senantiasa setia dengan kebenaran. Wa amila 'ala tarbiyatil muslimin 'alaiha, dan Islam mendidik kita untuk selalu berada di atas kebenaran. Lidzalika fahul fadail allati yatahalla bihal mu'minun, sehingga yang ini kembali kepada darah itu adalah akhlak yang menjadi perhiasan orang-orang beriman. Akan terlihat itu, oh si fulan, ya dia biasa tunduk pada kebenaran itu, pokoknya dia selalu berada di jalan yang benar, itu dikenali orang. Oh jangan terkata kalau si fulan itu tidak bisa tuh, tidak bisa digoyahkan, orangnya istiqamah. Asal ada kebenaran, dia tidak akan tinggalkan. Itu sudah biasa. Nah, warju' lil haqqi fadilatun khuluqiyyah raqiyah tujadu 'inda ashabil fitr 'aliyah. Ashabil fitril 'aliyah minan nas. Kembali kebenaran adalah kemuliaan akhlak yang ditemukan pada orang yang fitrahnya masih sehat, fitrahnya masih tinggi. Li'annahum bi fitrihim al-'aliyah la yajiduna fi nufusihim ma yasrifu 'an al-istijabati lil haqq. Karena orang yang punya fitrah yang selamat, yang suci, tidak ada yang menyebabkan, tidak ada sebab-sebab yang membuat mereka menolak kebenaran dan berpaling daripadanya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa orang sahabat yang tak pernah terlibat dengan tradisi dan budaya jahiliyah, sehingga ketika Nabi bawa dakwah dan risalah langsung beriman pada Nabi. Siapa yang tahu orang-orangnya? 3 jadilah, sebutkan yang tahu, 7 tangan. Kamu udah hadiah sudah tadi ya? Siapa yang pertama? Ali bin Abi Thalib. Terus Abu Bakar Siddiq, Mumtaz. Jangan lupa Khadijah lah. Ini minta laki-laki lupa sama perempuan, belum balikmu. Nah, ibunda Khadijah. Kenapa mereka cepat? Kenapa mereka cepat menerima kebenaran? Karena mereka tidak punya kepentingan pada kebatilan. Jelas? Makanya kalau kalian nanti nak cepat bisa menerima kebenaran, jangan jadi panitia kemaksiatan dan kebatilan. Jelas? Kalau biasa jadi panitia boleh maksiat, supaya menerima kebenaran dalam bab itu. Biasa jadi panitia bid'ah, susah untuk menerima sunnah. Makanya jangan jadi panitia dah. Ada kepentingan, apalagi ada honornya di situ. Jadi Khadijah tidak pernah sujud ke berhala. Khadijah tidak pernah cenderung hatinya berbuat, jangankan berbuat, nengok aja jijik dia, orang berzina. Khadijah tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Maka ketika datang kebenaran itu dari Nabi SAW, langsung beriman. Apalagi piti banyak. Apalagi pitinya banyak. Ini kadang-kadang orang buat awak tunduk kan, dia piti tidak nawu kan, karena piti tidak ada, kadang-kadang terpaksa tunduk pada kebatilan. Khadijah karena memang hatinya bersih. Ali bin Abi Thalib hatinya bersih. Utsman bin Affan hatinya bersih. Abu Bakar hatinya bersih. Umar lambat sedikit. Apa sebab? Karena pernah melakukan perilaku jahiliyah. Khalid bin Walid, Khalid lambat masuknya. Apa sebab? Karena dia punya kepentingan di masa jahiliyah. Gimana tidak? Panglima perang jahiliyah. Tapi alhamdulillah, lama-lama dia bisa buktikan kebenaran itu. Akhirnya dibuat keputusan penting. Asyhadu an la ilaha illallah. Dari orang menjadi dielok, dari awalnya dielok kan orang Quraisy,
akhirnya menjadi target utama untuk dibunuh. Bayangkan, awalnya Masya Allah dapat penghargaan bintang Mahaputra dari orang Quraisy, tapi setelah masuk Islam dicari kepalanya, dihargai $1 juta. Main 1 juta dolar, tapi Allah ingin mengangkatnya. Dengannya Allah memberikan kebebasan bagi negerinya dan bisa sejajar dengan orang yang kemarin menghargai kepalanya $1 juta. Dengan apa? Billah, dengan tunduk pada kebenaran. Jelas? Akhirnya Umar radhiyallahu anhu mengejar prestasi, bukan membuat prestasi, sehingga menjadi manusia terbaik kedua dari umat ini setelah Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abi Bakar wa Umar wa an sahir sahabatil kiram. Jelas? Berani mengambil keputusan. Itu orang dewasa, Ustaz. Kami yang kecil-kecil gimana? Ali bin Abi Thalib ketika masuk Islam, siapa yang tahu umurnya berapa? Tunjuk tangan yang tahu. Silakan. Ragu. Siapa yang tahu? Masya Allah. 10, kurang sedikit lah. 9 katanya. Masya Allah. Ahsan. Bagi 2 ya, bagi 2 bagi 2 Mohon maaf. Fadhal. Masya Allah. Yang ngantuk tadi ya? Alhamdulillah. Mohon maaf. Fadhal. Masya Allah. Masih ngantuk? Ngantuk juga dah siang masa ngantuk lagi. Baik kaum muslimin. Akhirnya Ali bin Abi Thalib, tahu tak kalian siapa yang nyuruh dia masuk Islam? Ayahnya? Enggak. Dia sendiri yang memilih, buat keputusan. Apa kata Ali bin Abi Thalib ke Nabi alaihissalam? Ya Muhammad, panggil abang. Nah, panggil abang deh, panggil nama aja ya. Ya Muhammad, urid an uslim, saya ingin masuk Islam. Cuman saya tanya ayah dulu. Kata Nabi, ayah kamu itu ragu. Orang ragu bisa ditanya? Enggak. Dari satu sisi dia mengakui Nabi Muhammad benar, Nabi Muhammad jujur, Nabi Muhammad saleh. Abu Thalib tahu itu. Dari sisi yang lain takut kehilangan bintang Mahaputra Quraisy. Itu masalahnya. Takut dikucilkan secara budaya, secara tradisi. Nanti ketika enggak dapat lagi radio ketika boleh. Kan radio tu nenek mama kan? Itu. Enggak dapat radio. Tu radio saya. Enggak dapat makan majambo begila. Jadi akhirnya kata Nabi, jangan tanya ayahmu. Sebab ayahmu tak bisa membuat keputusan. Tak berani. Dia mohon maaf, di satu sisi Abu Thalib membela anaknya berani, membela Nabi berani. Cuman membuat keputusan masuk Islam tidak berani. Sampai akhir hayatnya tak ada keberanian itu pada dirinya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Akhirnya Ali membuat keputusan fenomenal. Kalau orang sekarang bilang kontroversial. Ayahnya tidak masuk, dia masuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Masih kecil atau sudah besar? Makanya dia jadi manusia terbaik keempat di antara para sahabat. Jelas ya? Dengan prestasi, berani berubah tanpa tantangan. Enggak. Akhirnya dia termasuk yang dicari, kan itu masalahnya, termasuk yang dicari. Oleh itu ikhwani, para ananda semuanya, itulah akhlak orang-orang yang hebat-hebat. Fala ananiyata tasribuhum. Tidak ada kepentingan pribadi
ananiyah yang harus dia bela, wala asabiyah tasudduhum, dan tidak ada fanatis buta yang membuat mereka berpaling dari kebenaran. Kan berapa banyak sekarang orang sekali bermazhab Syafi'i tak boleh keluar dari mazhab Syafi'i. Memang Syafi'i Nabi. Sekali Hanafi tak boleh keluar mazhab Hanafi. Memang Abu Hanifah Nabi. Jelas? Harusnya kalau ditanya siapa imam kalian, imam kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diacak-acak umat ini. Di sini ini imamnya, bab ini imamnya. Kacau lah agama ni. Seolah-olah Imam Syafi'i tidak paham akidah. Dibilang kalau akidah ambil dari ini, fikih ambil Syafi'i. Syafi'i tidak pandai akidah. Itulah tanda bahwa tidak ada kecintaan pada yang hak. Bahkan data yang hak dipaling-palingkan kepada kebatilan. Bahasa Al-Quran jelas, bahasa hadis jelas, tapi ada belenggu fanatisme buta terhadap taklid buta kepada mazhab. Nah, kita belajar, insya Allah nanti kalian kalau sudah mulai punya ilmu alat, nanti belajar agama ini dari semua pemahaman ulama. Tapi tentu saja hasil yang kita ambil adalah pemahaman yang sahih. Ada standar kebenaran, ada Al-Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman siapa? As-salafu as-salih. Siapa as-salaf itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jelas? Bilang jelas. Alhamdulillah. Kalau udah jelas, kalau contoh sebenarnya dalam kitab masih ada, tapi contoh-contoh yang saya sebutkan saya kira sudah cukup. Karena saya kira Ananda juga sudah merasa cukup. Minimal kantuk sudah hilang lah. Selamat beraktivitas, selamat mudzakarah, selamat mengukir prestasi. Mudah-mudahan Allah berjadikan kalian anak-anak yang berbakti pada orang tua, berjasa pada bangsa dan negara, mencintai masyarakat, mencintai negara ini, mencintai para pemimpinnya, mencintai para guru dan seluruh kebaikan dimanapun datangnya, dan selalu berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, sekalipun salah itu pada diri kita. Sekarang saya bertanya, ada nggak yang kalian lihat salah dari saya hari ini? Yang berani saya kasih hadiah. Nah, jangan takut, katanya berani tadi, jadi penakut jadinya. Alhamdulillah. Saya tutup dengan sebuah kisah nyata. Mau dengar? Alhamdulillah. Tadi panjang dikit. Paling-paling 5 menit lah, tidak sampai. Ada seorang imam dulu di Mesir, namanya Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jauhari, wafat tahun 300-an, saya lupa 312 itu sekitar itu. Seorang ulama besar, ahli di hadis, ahli di tafsir, ahli di fikih, dan juga ahli di lughatul Arabiyah, bahasa Arab. Nah, suatu hari dia menyampaikan kajian. Kalau dia mengaji, kalau yang pernah ke Mesir atau dengar Mesir, ada masjid Amr bin al-As atau dikenal dengan masjid Al-Fustat. Dibangun dulu oleh gubernur Mesir namanya Amr bin al-As, sahabat Nabi. Nah, yang dikenal dengan salah satu dari 4 manusia Arab paling cerdas di era Islam. Salah satunya Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Syekh ngajar dalam suatu majelis itu menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah melakukan talak dan pernah melakukan ila, bersumpah tidak mencampuri istrinya sebulan, dan pernah melakukan zihar, yaitu menyerupakan istrinya dengan ibunya. Ribuan orang yang hadir, tidak ada yang menyalahkannya, tidak ada yang berani.
Di situ ada seorang santri baru sampai hari pertama, dan kajian pertama dia ikut kajian dari Kairuan. Kairuan itu banyak mengeluarkan ulama dulu dan juga menjadi pusat ilmu di era-era Islam pertengahan. Dia tahu itu salah, cuman karena dia baru, kalau disebutkan depan para santri-santri ini, para jemaah ini, nanti jangan-jangan digundul sama orang itu kita. Sahih. Kemudian juga babil adab. Adab tidak bagus menyebutkan kesalahan di depan orang ramai. Jangankan kesalahan guru, kesalahan murid pun tidak bagus juga diumumkan di depan orang ramai. Nabi SAW bila salah sahabat diumumkan tapi tidak disebut orangnya. Siapa ya? Misal, siapa yang tidak bayar SPP, ini ada beberapa orang yang belum, tolong ingatkan orang tuanya ya, karena tak bisa ujian. Tentu kalian bilang, Ustadz kami tidak punya HP untuk nelpon, pinjam HP kan, itu lagi kan. Ya. Akhirnya telepon orang tuanya, sampai berita tidak ada PT. Ustadz tidak ada PT, bawa cara PT Ustadz lah, pinjam dulu. Akhirnya Ustadz tidak juga punya PT. Akhirnya dibuatnya rapat, bawa cara awan nak pinjam tidak ada PT, ini ayah tidak ada PT, bawa cara dibuka Ustadz Dasman ketua yayasan. Kuasa Ustadz Dasman lobby lo tidak ada PT lah. Misal akhirnya dibuat keputusan rapat. Kan itu. Jadi berjenjang. Jelas? Memang terapi terus ada, ancaman terus ada. Yang tidak bayar tak boleh ujian, betul. Tapi jangan dipanggil satu-satu depan umum, kurang bagus. Sahih? Suka tidak dipanggil depan umum? Kendak. Jadi makanya ini juga pelajaran penting bagi kita. Penting bagi kita, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT. Jadi sang murid tunggu acara usai. Lalu diikutinya syekh ke rumahnya. Syekh merasa ini orang baru pertama dilihat, dan dia ikuti ke rumah pasti ada masalah penting. Akhirnya Syekh suruh para santrinya, para muridnya yang paling dekat dengan beliau untuk meninggalkan tempat, karena mana tahu yang sang tamu ini malu menyampaikan hajatnya, atau jangan-jangan saya pula yang malu nanti kan gitu. Jadi sebaiknya kalau belum jelas apa yang disampaikan, kosongkan tempat. Sebagaimana Nabi SAW ketika akan hijrah datang ke rumah Abu Bakar di siang-siang waktu zuhur, sedang orang tidur siang. Kata Nabi, Abu Bakar tolong keluarkan anak-anak ini. Di situ ada Asma, ada Aisyah, ada yang lain ya, Abdurrahman. Kata Abu Bakar, aman ya Rasulullah, ini keluargamu semua, tidak akan bocor. Ini kan masalah rahasia kan. Jadi ada hal-hal yang tidak perlu langsung diumumkan ya, tapi setelah jelas bahwa masalahnya tidak masalah diumumkan, baru kita umumkan. Jelas? Jadi banyak hal-hal yang harus kita pelajari dari Nabi SAW. Lalu setelah Syekh ditinggalkan oleh murid-murid utamanya, tinggal lagi mereka berdua. Ada apa sayang kamu mengikuti saya ke rumah? Lalu dia sampaikan, maaf Syekh, ada masalah besar yang harus saya sampaikan, sebab kalau tidak berbahaya nanti bagi pengetahuan umat. Apa itu? Syekh kan bilang Nabi pernah menjatuhkan talak kepada istrinya. Sahih, Nabi pernah menjatuhkan talak kepada istrinya Rayhana. Nabi pernah melakukan ilah, bersumpah tak menghampiri istrinya sebulan. Iya, ada sahih riwayatnya. Sah. Yang ketiga, Syekh bilang Nabi pernah melakukan zihar. Kalau zihar itu mengharamkan istri selamanya, dan itu kemungkaran. Nabi mustahil berbuat mungkar, sebab Allah katakan innakum lataquluna, sambung mungkaran. Yang hafalannya banyak, mana yang hafalan banyak? Innakum lataquluna mungkaran. Khalid
Innakum lataquluna munkaran minal qawli wa zura. Orang yang melakukan zihar mengatakan perbuatan mungkar dan dusta. Nabi mustahil dusta, Syekh. Sahih? Jadi beginilah, kadang-kadang yang kibar tidak sampai pemahamannya di situ, tapi yang sigar sampai. Di situ pentingnya berani menerima kebenaran. Tambah lagi kisah nanti panjang lagi ya. Akhirnya apa terjadi? Syekh langsung menerima dan mencium kepala anak ini. Coba tengok, Masya Allah. Di sini tidak boleh pegang kepala ya, diciumnya kepalanya. Besok berterima kasih dia diingatkan. Tidak marah dia, kamu sembarangan baru ikut sekali kajian saya sudah. Gitu ya. Tidak. Apalagi dia dengan adab tadi kan, datang. Misalnya Ustaz Jona nanti kajian misalnya, ada yang mau diisi ini kan, ikuti dia ke rumahnya. Mana tahu ada gorengan di rumahnya. Kan? Ya, ikutin. Lalu bilang, Ustaz, mohon maaf ya Ustaz, ya jangan marah Ustaz. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Tapi kalau Ustaz marah saya tidak sampaikan. Itu aja. Insya Allah Ustaz Jona tidak akan marah itu. Masya Allah. Ini sejak di Win Suska ada kenal baik dengan saya ini Syekh. Sampai ke Natuna saya ikuti juga beliau. Masya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya minta kembali ke sini. Alhamdulillah Buya mau menerimanya. Masya Allah. Jazakallah khair. Ternyata memang luar biasa sih ya. Alhamdulillah. Jadi ikhwani, besok sang anak tadi ingin hadir cepat. Pokoknya dia berniat saya yang paling awal sampai. Ternyata terlambat juga rupanya. Dia sudah pagi-pagi, ternyata orang lebih duluan. Udah ramai di majelis, penuh masjid. Pas dia masuk, ini masjid dikatanya kecilnya. Ya, masjid ini gitu. Pas masuk ribuan orang. Kalian berapa orang? 600-an ya. Ini ribuan orang. Pas nampak oleh Syekh dari di pintu, lalu dia bilang, ini guru saya ini. Apa kata Syekh? Ifsahu li muallimi, ifsahu li muallimi. Tolong lapangkan jalan untuk guruku. Allah, orang pada melihat mana semua kan? Kan saya nunjuk ke pintu. Semua pada melihat ke situ. Anak kecil kok jadi guru sih? Kan umuran belasan masih, umur siapa yang umur 18 sekarang? Yang 18 tahun? Oh, belum ada ya? Masya Allah. Yang 53 ada. Jadi umur muda itu kok jadi murid Syekh. Pada Syekh ini di Siantro Mesir, dia yang paling besar waktu itu, atau di antara yang paling besar. Kok ini gurunya? Tapi karena taat sama guru, bukan di lapangan jalan, diangkat, dioper dari tangan ke tangan. Bukan di lapangan jalan, tapi diangkat macam pemain bola ngangkat pelatihnya ketika juara. Dari pintu sampai ke majelis Syekh, sampai di depan Syekh, disuruh duduk di sampingnya. Lalu dia bilang, hadza muallimi, ini guru saya. Coba lihat, satu ilmu saja dia mengakui sebagai guru. Awaklah dari kelas 1 sampai kelas 6 Ustaz Jona guru kalian, tidak hanya. Subhanallah, ini satu ilmu yang dia dapat langsung diangkat. Hadza muallimi, ini guru saya. Jelas ya? Oleh sebab itu akhlak ini harus kita contoh. Maka Syekh Mahmud Syakir dengan Syekh Zaki Mubarak, dia satu letting satu angkatan. Ketika ditanya Syekh Mahmud Syakir tentang Syekh Zaki Mubarak, huwa ustazi wa ana ustazuhu. Huwa ustazi wa ana ustazuhu. Syekh Zaki Mubarak pun seperti itu. Ditanya tentang Syekh Mahmud Syakir, huwa ustazi wa ana ustazuhu. Saling memberi. Dah, cukup ya? Nah, terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dengan adab dan akhlak yang baik ini, sehingga siap untuk dan berani berubah. Terima kasih kepada Abuya, kepada masyayikh, anak-anak dan semua. Mudah-mudahan Allah tuliskan lagi kita bertemu lagi ya. Ya, mudah-mudahan lebih banyak yang ngantuk lagi nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.